Selamat siang dan salam semangat buat Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, Pak. Baik, sebelum kita mulai kegiatan webinar pada siang hari ini, saya ada pantun nih Bapak Ibu. Bilang cakep ya Bapak Ibu ya. Daun salam, daun tomat. Yang menjawab salam, Cakep. semoga diberi keberkahan dan semangat. Assalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita sambil menunggu teman-teman Bapak Ibu guru yang lain yang akan masuk, di sini kita mulai saja. Jadi nanti sambil berjalan, perkenalkan nama saya Chandra Andriawan dan rekan saya Pak Ari Gunawan. Di sini kami ingin sharing, ingin memaparkan terkait pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Selama kegiatan webinar ini, dimohon Bapak Ibu dapat memperhatikan walaupun banyak kegiatan di sekolah pada siang hari ini. Jadi nanti apabila ada yang ditanyakan, nanti kami persilahkan bisa on cam langsung. Maaf, bukan on cam ya. On mic maksudnya, kalau mau tanya, atau bisa lewat kolom chat. Untuk budaya positif yang akan kami paparkan, ada poin-poinnya. Yang pertama itu adalah perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol pembelajaran pada kurikulum Merdeka. Kita memasukkan di sini paradigma baru, yaitu profil pelajar Pancasila yang di dalamnya terdapat berkebinekaan global, bergotong royong, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik dapat belajar sesuai kebutuhannya, berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, miskonsepsi tentang teori kontrol yang kami sampaikan di sini bahwa ada ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Bisa menjawab ilusi. Ilusi itu apa ya? Kan kita sering dengar ilusi ya. Kayak di film kartun Naruto itu ada ilusi itu. Kira-kira ilusi apa ya Bapak Ibu ya? Hayalan. Nah iya benar Bu Lydia ya, dari SMK Negeri 67. Hayalan ya, jadi hanya hayalan gitu, bukan kenyataan ya di situ. Jadi di sini baru hayalan aja nih.
gitu. Jadi kita tuh seharusnya tidak mengontrol murid. Ibaratnya gitu ya, ini berlawanan dengan yang ada di sini, Lucy itu. Untuk mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol, jadi yang tadinya stimulus respon kemudian mengubah ke teori kontrol. Kalau stimulus respon itu salah satu contohnya, beberapa contohnya yaitu semua orang melihat hal yang sama, memiliki kebutuhan yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita gitu. Jadi lebih banyak yang sama, pandangan yang sama, padahal setiap orang itu kebutuhannya berbeda-beda. Nah, itu maksudnya ke teori kontrol. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi tujuan itu beda-beda ya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Itu untuk teori kontrol. Jadi untuk paradigma yang baru ini, murid itu dapat mengontrol guru dan murid itu bisa mengontrol dirinya. Bukan orang lain yang mengontrol diri Anda, kita sendiri yang mengontrol diri kita. Terus model berpikirnya itu selalu menang dan menang. Jadi optimis ya. Tidak menang atau kalah, tapi optimis selalu menuju yang kebaikan gitu. Nah, disiplin positif itu apa sih? Disiplin itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif juga merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan di sini itu disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakang. Contoh nilai kebajikan yang diterapkan di suatu instansi atau organisasi, ya tadi yang disampaikan di awal slide itu adalah profil pelajar Pancasila, di mana nilai kebajikannya di sini yaitu yang pertama adalah pastinya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Kemudian nilai kebajikan yang selanjutnya adalah PYP. Maksudnya di sini adalah toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, percaya diri, dan komitmen. Dan yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Di sini kita sebagai pendengar yang aktif tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik buat dari diri. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi untuk menerapkan budaya positif itu kita harus tahu kebutuhan dasar dari manusianya, apakah terpenuhi atau tidak. Jika kebutuhannya tidak terpenuhi, maka akibatnya ya berdampak pada diri manusianya gitu, bisa kurang semangat, kemudian kurang percaya diri karena kebutuhan dasarnya itu tidak terpenuhi. Jadi kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia yang paling utama itu ada 5, yaitu bertahan hidup. Contohnya adalah ya makan ya, kemudian tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Ini pasti ada gitu. Kalau nggak makan ya lapar, jadinya nggak konsen gitu. Jadi kalau ada anak nggak konsen tuh kemungkinan belum makan gitu, atau dia lagi sakit. Kemudian
rasa kasih sayang dan rasa diterima, rasa dipedulikan oleh orang lain. Ini juga penting karena ini untuk kepercayaan diri seseorang. Kemudian penguasaan itu berkaitan dengan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian ada kebebasan. Di sini seorang individu itu harus punya kemandirian, punya pilihan, mencoba hal yang baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir itu harus ada kesenangan. Di sini ada bermain, mungkin bisa healing kalau ini ya, kalau senang ya. Jadi waktu-waktu senggang dimanfaatkan untuk kesenangan. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia ini harus ada dalam diri seseorang. Kalau ada beberapa yang tidak terpenuhi, maka seseorang tersebut mungkin bisa tadi kurang semangat, atau capek, nggak fokus, dan lain sebagainya. Motivasi perilaku manusia itu ada motivasi ekstrinsik maupun motivasi intrinsik. Kalau intrinsik itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kalau ekstrinsik itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi ini motivasi buat orang-orang, kalau misalkan dia semangat itu ya ada faktor-faktornya, yaitu tadi ya, mungkin ada imbalannya, ada penghargaannya, terus bisa juga karena takut gitu. Itu salah satu motivasi perilaku manusia. Nah, di sini ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terhukuman. Kemudian kalau konsekuensi itu terencana atau disepakati peraturannya. Murid tetap dibuat tidak nyaman karena di sini tidak ada kebebasan berpendapat pada murid. Sikap guru melalui memonitor murid. Nah, yang terakhir, ini biasa diterapkan di pembelajaran ya untuk guru nih, yaitu restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi yang introspeksi diri adalah muridnya. Guru di sini hanya menuntun, mengarahkan, yang mendapatkan solusinya itu ya muridnya sendiri. Itu bukan solusi dari pendapat kita, tapi kita menggali murid untuk mendapatkan solusi dari murid tersebut. Kemudian di restitusi ini ada proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri, tadi yang saya sebutkan tadi ya. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, oleh rekan saya, yaitu Pak Ari Gunawan, terkait 5 posisi kontrol guru. Silahkan kepada Pak Ari. Ya baik, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin kita akan melihat dulu video atau tayangan ya mengenai 5 fungsi kontrol. 5 fungsi kontrol yang saya yakin ini merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh Bapak dan Ibu guru. Ya, silakan Pak. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol
yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Nanti kalau saya ini keluar lagi, Pak. Perencanaan dulu. Ini. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Tuh, loading lagi. Masalah internet, Pak. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Oke, baik Bapak dan Ibu Guru. Tadi kita sudah saksikan sebuah tayangan video yang menggambarkan terkait dengan 5 fungsi kontrol guru. Dan tentunya Bapak dan Ibu bisa melihat sebuah perbedaan yang terkait dengan itu. Dan tentunya hal itu menurut saya adalah sesuatu yang sangat penting di dalam kegiatan guru. Dan tadi saya menyatakan ada 5 posisi kontrol guru, yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tadi sudah dibedakan, dan tadi sudah ada tayangan video, yaitu ketika seorang murid itu harus lambat hadir di sekolah. Dan ini mungkin sering kita alami bagi guru-guru yang sedang piket. Di manakah harus kita melakukan, di manakah fungsi kita sebagai guru ketika mengkontrol terhadap kegiatan murid tersebut. Tentunya diharapkan guru bisa menjadi seorang manajer bagi muridnya, ya. Setidaknya mungkin bisa menjadi pemantau ataupun teman. Nah, contoh penerapan 5 fungsi posisi kontrol guru, misalnya ketika kasus siswa tidak memakai atribut lengkap pada saat upacara, yaitu pada hormat pada bendera selama 1 jam, itu adalah fungsi penghukum. Kalau fungsi pembuat merasa bersalah misalnya, berapa kali ibu dan bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu
atau bapak. Ini tentunya murid akan merasa sangat bersalah dengan kata-kata yang kita ungkapkan. Dan tentunya untuk hormat pada bendera selama 1 jam, saya pikir itu tidak bisa digunakan kembali. Gitu. Next, yang berikutnya adalah fungsi kita sebagai teman. Contoh yang kita katakan adalah, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak. Sekali ini saja, ya sudah tidak apa-apa. Lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Ini adalah fungsi sebagai teman. Dan biasanya memang beberapa guru yang mudah menerapkan fungsi ini gitu sebagai teman. Ibaratnya hal-hal yang bisa menjadikan mereka itu sangat dekat dengan guru. Lalu yang sebagai pemantau bisa menyatakan bahwa kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atribut ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Fungsi pemantau ini biasanya seorang guru tahu track record dari siswa tersebut. Bahkan punya data siswa tersebut sering terlambat atau sudah terlambat beberapa kali. Karena fungsi sebagai observer atau pemantau ini adalah memiliki data keterkaitan peserta didik. Seperti yang diungkapkan pada kalimat ini. Guru ini sudah tahu bahwa berapa kali siswa tersebut melanggar aturan di sekolah. Gitu. Dan ini sangat lekat dengan SOP biasanya. Observer itu sangat lekat dengan standar operasional prosedur terhadap kegiatan yang berlaku. Seperti upacara tidak menggunakan atribut, maka langkah yang berikutnya adalah harus ada tindak lanjut, yaitu membeli ke koperasi terkait dengan atribut tersebut. Karena setiap masalah daripada siswa, ya, itu harus memang ditindak lanjut gitu. Tidak bisa dibiarkan begitu saja. Berikutnya adalah fungsi sebagai manajer yang diharapkan. Mungkin bisa dengan kata yang diungkapkan adalah, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Ini biasa diungkapkan oleh seorang manajer, kata-kata awal gitu. Apa? Jadi memancing daripada siswa atau kepada guru biasa dilakukan oleh kepala sekolah. Apa kira-kira kesalahan kamu? Di mana di sini diberikan kesempatan kepada siswa untuk mengungkapkan apa yang menjadi kesalahan dia. Biasanya manajer itu ada kata-kata awal dengan kata-kata yang menjadi sebuah kalimat tanya yang dikhususkan untuk siswa ataupun guru memberikan jawaban. Lalu dari situ, dari kalimat tanya tersebut, lalu diungkapkan kembali. Bagaimana kira-kira kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi dia mengungkapkan sebuah kesalahan dia, lalu dipancing kembali. Ya, ini seperti kucing. Ini seperti kucing. Jadi sebuah pernyataan kesalahan yang diungkapkan, lalu apa kira-kira yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan kamu? Ketika dia menjawab, misal tidak sesuai dengan SOP, maka lakukan fungsi observer. Oh, bukan itu. Adakah mungkin poin di dalam peraturan pasal sekian, ayat sekian yang menyatakan tentang poin tersebut? Yaitulah fungsi manajer. Jadi ada dua hal yang saya lihat di sini adalah dia bisa memancing sebuah apa kesalahan yang diungkapkan dan dia berpikir lalu bagaimana memperbaiki kesalahan tersebut. Semuanya ditindaklanjut dari mulai fungsi teman, dari mulai fungsi observer maupun manajer ditindaklanjut di situ. Ya. Berikutnya. Nah, sekarang saya mau tanya ke Bapak dan Ibu nih. Di sini ada sekitar 40 orang, 14 orang. Ada sekitar 14 orang. Saya mau tanya terkait dengan tadi fungsi kontrol. Saya ulangi lagi, ada posisi penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada observer dan manajer. Ada 5. Ya. Tadi sudah saya jelaskan terkait bahwa bagaimana seorang guru itu harus menjadi seorang manajer. Ya, dia harus mempertanyakan lalu apa yang harus dilakukan. Begitu juga observer, dia biasanya terkait dengan data SOP. Kamu tahu peraturan yang ada di sekolah ini dan sebagainya. Ketika dia harus tidak memakai kaos kaki atau apa atribut, maka dia disuruh untuk membeli.
Kalau teman fungsinya tentunya sangat dekat. Ya. Oke, sekarang saya minta pertanyaan ini untuk dijawab oleh Pak Haji Abdul Rojak. Nah, ini pembina OSIS di 51 nih. Kira-kira kalau ada kata kamu tidak pernah benar melakukan, apa yang di fungsi kontrol dari guru tersebut? Apakah posisi penghukum? Apakah posisi pembuat merasa bersalah? Apakah posisi teman, observer, atau manajer? Silakan Pak Haji Abdul Rojak. Kenapa kameranya ditutup? Nah, ini. Oke. Apa Pak Haji Abdul Rojak jawabannya? Pari, apa, Pari? Saya ulangi. Kalau ada, Bapak lihat di monitor kan, ada kata kamu tidak pernah benar melakukan. Kira-kira kata ini itu dikemukakan atau diungkapkan oleh siapa? Oleh guru dengan posisi penghukum, oleh guru dengan posisi pembuat merasa bersalah, oleh guru yang posisinya teman, oleh guru yang posisinya observer, atau yang manajer. Mohon maaf nih Pak Hari. Iya. Anunya apa namanya? Nggak apa-apa Pak. Biar. Oke Pak. Lagi ada kegiatan Pak Hari, Pak. Lagi ada kegiatan. Oke. Ya, Pak. Ini Pak Hari di kolom chat kali ya. Saya agak kurang Iya, fokus iya. nih. Bapak Ibu Iya, iya. bisa jawab di kolom chat Oke. jawabannya. Silakan di kolom chat Bu. Saya nggak akan menjadi posisi penghukum ya Bu. Saya harus menjadi posisi manajer. Ya, silakan isi di kolom chat Bapak dan Ibu. Nah, ini. Wah, 15 menit lagi. Ya. Oke. Baik. Pak Haji Abdul Rojak sudah menuliskan chatnya. Jawabannya apa? Oh, belum ada ya. Ya, Bapak dan Ibu. Kita Pak Ari izin tadi apa pertanyaannya sebab ini iya. kita lagi rapat ya di ruang Iya, nggak sidang jadi nggak apa-apa Bu. Ini ada kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira itu diungkapkan oleh seorang guru dengan posisi apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, guru, teman, observer, atau manajer gitu. Coba pertanyaannya ditulis di kolom ini. Tulis bacaan. Saya yakin Bapak dan Ibu bisa menjawab kok. Kalau ada kata terkait kamu tidak pernah benar melakukannya, kira-kira itu sebagai posisi apa? Oke. Abdul Rojak mengangkat tangan. Apa jawabannya Pak Haji? Silakan Pak Haji Abdul Rojak. Sudah saya tulis di kolom chat Bapak Ibu pertanyaannya. Iya. Apa jawabannya Pak Haji? Itu mengangkat tangan untuk mempertanyakan kembali atau menjawab Pak Haji? Kepencet atau yang ketiga kepencet. Apa Pak Haji jawabannya? Nah, sekarang kalau tidak ada, kita keep dulu ya. Oke, nanti jawab di kolom chat. Ada pilihannya kali Pak? Iya, boleh pilihannya adalah tadi posisi penghukum. Oh itu ada pertanyaan selain manajer apalagi posisi penghukum, Apa lagi?
posisi pembuat merasa bersalah, posisi Membuat rasa teman, bersalah ya. Benar nggak tuh? observer, atau manajer. Jawaban guru-gurunya penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pengamat, dan manajer. Tadi udah ada yang jawab, Pak Haji udah menjawab. Pak Haji Rojak menjawab adalah pembuat merasa bersalah ya. Ya, kalau dilihat dari kata atau kalimat ini memang hampir sedikit-sedikit Ojak tipis saya ya. dan jawab juga. Apa? Bu Nia, silakan. Bu Nia, silakan jawab apa? Ayo Bu Nia. Yaitu Pak Ari, pembuat rasa bersalah atau penghukum lah. Iya. Benar nggak? Iya, betul. Jadi jawaban oke, Pak Haji Abdul Rojak dan Bu Nia itu benar karena posisi penghukum ini dengan pembuat merasa bersalah ini sangat tipis ya. Tapi kalau dari kalimat yang memposisikan dia untuk lebih merasa bersalah, dia merasa terpojok dengan posisi dia, maka itu adalah pembuat merasa bersalah, di mana posisinya nanti peserta didik itu akan minder dengan apa yang sudah dikatakan oleh gurunya. Oke, terima kasih. Berikutnya Pak Chandra. Nah ini ada kata saya kecewa sekali dengan kamu. Mungkin kita bisa tanya ke yang lain. Ini saya tanya Bu siapa ini? Bu Din Maya Alfi. Kalau ada kata ini kira-kira menurut Ibu posisinya sebagai apa, Guru? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, observer, atau manajer? Ya, silakan Bu Din. Wah, Pak Rojak yang ngajak. Di chat Pak Rojak udah mulai ini nih. Ya, Bu Din Maya, apa jawabannya? Saya kecewa sekali dengan kamu. Gimana Pak? Maaf, saya lagi sambil ngerjain yang lain. Oh, ya. Baik. Jadi pertanyaan ini terkait dengan 5 fungsi kontrol guru, Bu, yang tadi sudah ditayangkan di video yaitu ada posisi penghukum, posisi pembuat merasa bersalah, teman, observer, dan manajer. Kira-kira kalau kata yang dikeluarkan atau kalimat yang dikeluarkan dengan seperti ini, kira-kira posisi apa yang ada di fungsi kontrol tersebut? Yaitu kata saya kecewa sekali dengan kamu. Ini biasanya di posisi apa, Bu? Apa penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, observer, atau manajer? Membuat merasa bersalah. Oh iya, betul. Saya kecewa sekali dengan kamu ya. Bagaimana dengan yang lain, Pak Haji Abdul Rojak tadi jawaban Bu Din Maya adalah pembuat merasa bersalah ya. Karena terkait dengan kembali dipojokkan oleh guru tersebut kondisi dari peserta didik itu sendiri. Oke. Jawabannya dari pengamat. Kalau pengamat observer ya, Pak. Oke. Kira-kira ada satu lagi buat menjawab karena tadi Pak Rojak menjawab ini adalah observer, Bu Din Maya menjawab bahwa ini adalah posisi membuat merasa bersalah. Ya coba di Ibu Roida. Oh lagi rapat ya. Coba Bu Marianti aja Pak Ari. Oke, Bu Marianti Nainggolan ini. Ya, guru P5 nih, Pak. Iya, guru P5 pasti benar jawabannya. Ayo, Bu Mar. Ya, Bu Mar sepertinya lagi konsen juga ya di kegiatan lain. Coba kita jawab hasil dari jawaban Pak Haji Abdul Rojak. Tadi kenapa Bapak mengatakan bahwa itu sebagai pengamat, Pak? Pak Haji Abdul Rojak?
Pak Haji, Dapat juga, Pak. kenapa memposisikan sebagai pengamat? Menurut saya, Ya, pernyataan dari guru tadi bisa dinilai bahwa apa yang disampaikan oleh guru terhadap siswanya itu berdasarkan pengamatannya, sehingga keluarnya, iya. Oke. Sehingga saya cenderung jadi observer. Observer ya. Ini Bu Roida udah muncul. Menurut Bu Roida sebagai apa Bu Roida? Kalau dengan kalimat ini? Mic-nya Bu. Oh, kedengaran. Kedengaran, Iya, Pak Ari. kedengaran. Iya Bu. Sebagai apa Bu menurut Ibu? Mohon maaf kalau salah ya. Enggak, betul Bu. Kalau pernyataannya saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau pernyataannya seperti itu berarti guru itu sebagai penghukum. Oh, penghukum ya. Maaf ya kalau salah. Iya, oke, baik. Terima kasih, Pak Ari. Terima kasih sama-sama Ibu. Ya, kira-kira kalau kita jawab dengan tadi 3 jawaban yang berbeda. Saya kecewa sekali dengan kamu. Orientasi kata penghukum itu sangat tinggi biasanya. Dia mengungkapkan dengan nada yang tinggi. Ya, hampir memang sedikit perbedaan dengan pembuat perasa bersalah. Ya, tapi ketika dia seorang guru ya atau pendidik menyatakan bahwa saya kecewa sekali dengan kamu, intinya bahwa lebih menekankan kepada peserta didik tentang kondisi dirinya yang sangat bersalah. Maka jawabannya adalah pembuat merasa bersalah gitu. Karena kalau di menghukum itu ada kata-kata yang memang lebih. Tapi jawaban antara Ibu Roida dengan Ibu Din sebenarnya antara penghukum dengan pembuat merasa bersalah itu sangat tipis gitu. Hampir mendekati benar. Tapi jawaban buat kalimat ini adalah pembuat merasa bersalah. Kalau tadi Pak Haji observer biasanya dia nggak mengungkapkan kata ini Pak Haji Abdul Rojak. Saya kecewa sekali. Dia tidak pernah akan mengungkapkan seperti ini observer ini. Dia hanya bilang kalau tidak pakai kaos kaki silakan kamu bisa beli di koperasi. Tidak pernah kamu ini tidak pernah. Dia tidak pernah menyatakan bahwa ada sesuatu yang membuat Risya merasa terpojok. Dia selalu standar operasional prosedur, lalu tindak lanjutnya adalah apa yang menjadi langkah untuk jawaban dari SOP tersebut gitu. Tidak pakai kaos kaki, ya dia harus beli kaos kaki. Dia tidak memakai baju yang rapi, ya dia harus menggunakan baju itu rapi dan dilakukan pada saat itu juga untuk merapikan. Gitu. Jadi seperti itu. Baik, next pertanyaan yang ketiga. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah menjawab. Nah ini pasti Bapak Ibu tahu dengan kalimat ini dan sering sekali memang. Yaitu kata ayolah lakukan demi Bapak dan Ibu ya. Gitu. Ini sering sekali dilakukan. Nah saya mau bertanya ke siapa lagi? Ini ada Bu Afifah nih yang on cam. Oh, Afifah Inayati. Kira-kira kalau dari kata ini Bu Afifah, halo Bu Afifah, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu. Apa jawabannya Bu Afifah? Apakah sebagai penghukum, membuat perasa bersalah, teman, observer, atau manajer? Kata-kata ini sering, ayolah lakukan demi Bapak atau Ibu ya. Bisa komen Bapak Ibu apabila lagi sedang ada kegiatan, bisa komen jawabannya. Iya, bisa silakan. Ini Pak Haji Abdul Rojak udah mengangkat tangan lagi, tapi Bu Afifah udah tidak kelihatan di kamera ini. Pak Rojak kayaknya itu Pak, kepencet tuh Pak tangannya Pak. Oh, kepencet. Ya oke. Ya atau yang lainnya bisa. Observer ya Pak ya? Bu Rica. Pak, observer bukan Pak? Observer. Ya kita ini dulu ya. Jawaban Bu Rica apa? Observer. Ya? Oke, observer. Ada yang lain Bapak dan Ibu? Mungkin Bu Lydia dari SMK 67. Oh ya, Bu Lydia nih, teman dekatnya Pak Chandra. Bu Lydia, silakan Bu Lydia. Ada orang lain.
Oh iya ada. Iya. Lagi rapat tuh ya. Ya, oke. Yang lain lagi rapat atau Pak Ega, Gus Hendy nih? Apa jawabannya Pak Ega? Kalau enggak kita kembalikan lagi ke Pak Abdul Rojak ini. Pak Abdul Rojak, halo. Siap. Siap. Nah ini Pak Ega Gus Hendy. Kira-kira jawabannya apa Pak Ega Gus Hendy? Kalau Bu Rica tadi adalah observer. Kalau Pak Ega, jawabannya apa Pak Ega? Izin Pari, kagak kedengeran. Nggak kedengeran. Ya coba dah. Lagi dah. Saya ulangi ya. Di slide itu ada kata ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Itu ada kalimat. Kira-kira kalimat ini disampaikan oleh siapa? Oleh guru sebagai posisi penghukum, guru sebagai posisi pembuat merasa bersalah, guru sebagai posisi teman, atau observer atau manajer. Kan ada 5 fungsi kontrol guru tadi. Sebagai observer ya. Observer. Ya. Oke, observer. Pak Chandra ketawa-tawa salah berarti. Aku. Pak Rojak. Ya Pak sebagai teman nih, saya sama-sama sebagai teman. Tentu kelihatan Pak. Iya. Saya berdua nih Pak Ega sebagai teman. Sebagai teman ya. Oke, baik. Berarti Bu Rica tadi menjawab observer, Pak Ega menjawab observer, dan Pak Abdul Rojak sebagai teman. Kira-kira apa Pak Chandra jawabannya Pak Chandra? Sebagai teman. Sebagai teman Pak jawabannya. Sebagai teman. Apa yang kira-kira menjadikan sebagai teman? Ada kata ayolah Pak. Ayolah. Ada kedekatan ya, lakukan demi bapak atau ibu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, ini yang terakhir, berarti sisanya udah tahu ya Bapak Ibu ya, bagi apa ya. Nah, kalau misalkan ada pernyataan seperti ini, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kira-kira posisi kontrolnya di mana ya Bapak Ibu ya? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Ini apakah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian sebagai temankah, observerkah, atau sebagai manajer? Selain observer, selain mengamati, kamu tidak pernah mendapat nilai. Nah, itu kira-kira pembuat merasa bersalah atau penghukum ya Bapak Ibu ya? Nah, tadi kan sudah disampaikan sama Pak Ari ya terkait ini ya. Ini membuat anak itu merasa bersalah karena di sini ditakuti anak nih, kamu nggak akan dapat nilai kalau nggak ngerjain tugas. Itu membuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu salah satu pertanyaan atau pernyataan terkait posisi kontrol guru. Kemudian selanjutnya adalah keyakinan kelas. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, kalau keyakinan itu sifatnya abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan, dan yang terakhir, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi di sini mungkin kalau di agama itu, di agama Islam namanya musyawarah kali ya. Jadi tidak satu pendapat tetapi dikomunikasikan, disepakati bersama.
Apakah di semua warga sekolah itu tidak ada keyakinannya, karena yaitu tadi tidak ada kesepakatan bersama. Itu untuk keyakinan kelas, perbedaan keyakinan kelas dan peraturan kelas. Sampai sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Baik, jika tidak ada, dan yang terakhir adalah tahap segitiga restitusi. Nah, ini jika ada restitusi, ini adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tahapannya itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, ini biasanya diterapkan oleh posisi kontrol guru sebagai manajer ya. Nah, contoh pernyataan atau pertanyaan untuk menstabilkan identitas. Kalau menstabilkan identitas itu adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang salah. Kita nggak langsung ngejudge menyalahkan anak ya. Jadi kita menstabilkan anaknya dulu gitu. Jadi biar nggak ngedor ya, biar nggak takut. Jadi kita menstabilkan perasaannya dulu. Berbuat salah itu wajar gitu, karena setiap orang itu pasti berbuat salah. Jadi jangan langsung menyalahkan anaknya. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Nah, itu jadi kita awal-awal tuh kalau ada, jadi biar anaknya itu stabil dulu tuh perasaannya. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Jadi kita kasih contoh bahwa kita pun pernah melakukan kesalahan. Nah, itu salah satu beberapa contoh dari pernyataan atau pertanyaan menstabilkan identitas. Kemudian selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Salah satu melakukan kesalahan ada alasannya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, gitu. Ini ibaratnya apa ya? Biar anak itu nggak malah tambah melakukan kesalahan dengan membuat pertanyaan seperti ini. Kemudian selanjutnya, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jadi saat anak itu merasa membuat salah, dia ada sesuatu tuh, ada alasannya. Nah, alasannya itu yang telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi alasannya itu yang penting buat anak murid itu gitu. Kemudian yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu adalah salah satu validasi tindakan yang salah. Gambaran sebuah kelas yang ideal. Nah, jadi nanti anak yang mencari solusinya dan bertanggung jawab atas kesalahannya, bukan dari pendapat kita, bukan dari perintah kita, tapi anaknya yang sadar sendiri bahwa dia itu salah dan berani bertanggung jawab. Nah, ini fungsinya dari segitiga restitusi. Nah, semoga nanti Bapak Ibu bisa menerapkan materi budaya positif ini di sekolah Bapak Ibu, mulai dari tadi segitiga restitusi, kemudian kebutuhan dasar manusia, Ibu. Silakan jika ada yang ditanyakan.
Ya, silakan Bu Lydia. Izin bertanya, Pak. Ya, Bu. Silakan, Bu. Jikalau siswa itu Bergema ya, Bu, suaranya? ya karena dekat laptop, Pak. Eh, Ya, yang dikecilin. Jadi on mic-nya di laptop. Atau kalau susah di kolom chat juga nggak apa-apa, Bu. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Jadi untuk kesimpulan pada materi, ini Bu Lydia di kolom chat ya. Apa hukumannya siswa melakukan kesalahan terus-menerus? Apa hukumannya siswa melakukan kesalahan terus-menerus? Nah, ini ya tadi yang kami sampaikan, bahwa sebagai guru itu posisi kita lebih banyak sebagai manajer untuk kodrat alam dan kodrat zaman sekarang ya. Mungkin kalau hukuman di zaman dulu ya, di lingkungan zaman dulu tuh sesuai gitu. Kalau sekarang karena udah mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan teknologi, kita tidak bisa melakukan anak seperti dulu, tidak bisa menghukum, tetapi kitanya yang sebagai manajer, posisi kita sebagai manajer. Jadi kita di sini sebagai guru di perkembangan zaman, di kodrat alam yang sekarang itu, kita tidak bisa menghukum. Karena nanti kalau kita menghukum, kita dilaporin Bapak Ibu, dilaporin sama orang tua murid ke dinas, ya kan? Kita tidak bisa seperti yang Bapak Ibu guru dulu, zaman kita dulu diajar yang dihukum sebagai penghukum. Nah, kalau sekarang kita posisinya adalah sebagai manajer. Jadi kita menggali biar anak itu sadar dengan kesalahannya dan bertanggung jawab terhadap kesalahannya. Itu posisi kita sebagai manajer dengan mengikuti tahapan segitiga restitusi, mulai dari menstabilkan identitas. Jadi kita ngobrol-ngobrol dulu ke anaknya. Ya, kok saya melihat kamu misalkan ya sering telat gitu kan. Jadi awal-awalnya begitu dulu ya kan, menstabilkan identitas. Bapak juga dulu pernah telat gitu, cuma nggak keseringan kayak kamu kan gitu. Tadi kan Bu Lydia kan bilang anaknya sering melakukan kesalahan yang sama. Nah, misalkan kesalahannya itu adalah sering telat kan. Nah, kita menstabilkan identitasnya dulu gitu. Bahwa kita juga dulu pernah melakukan kesalahan. Nah, kita sampaikan kepada anak biar anak itu tidak minder gitu Bu dengan kesalahannya. Gitu. Jadi ada merasa bahwa Bapak Ibu guru juga dulu pernah salah. Nah, tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, saya juga dulu pernah melakukan kesalahan, pernah telat, tapi saya ada alasannya gitu. Nah, mungkin dari situ anaknya juga punya alasan kenapa sering telat. Nah, dari situ kita gali Bapak Ibu, kira-kira kamu alasannya kenapa kok sering telat? Gak mungkin anak melakukan kesalahan kalau tidak punya alasannya. Nah, dari alasan itu kita
sandingkan dengan keyakinan kelas, dengan kesepakatan sekolah, keyakinan sekolah, bahwa kalau masuk sekolah itu kan dari awal kita sudah membuat keyakinan gitu. Kira-kira keyakinannya apa? Nah, nanti anaknya biar yang menjawab dan bisa menganalisa kenapa dia berbuat salah dan kenapa dia tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Nanti anaknya menjawab, dia bertanggung jawab, dan anaknya mencari solusinya sendiri tanpa menghukum Bapak Ibu. Dari situ anaknya merasa diperhatikan oleh gurunya, merasa dipedulikan, dan nantinya pasti akan ada perubahan. Begitu ya Ibu Lydia ya. Gimana Ibu Lydia, ada yang ingin ditanggapi dari jawaban saya? Terima kasih Pak informasinya. Baik, sama-sama Bu Lydia. Bapak Ibu yang lain ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, kesimpulan dari materi pada webinar ini tentang budaya positif, intinya kita itu paradigma pembelajaran yang baru itu kita sebagai guru adalah sebagai penuntun ya Bapak Ibu, pendorong, dan sebagai fasilitator juga gitu. Jadi kita harus percaya kepada murid kita harus berpihak kepada murid. Kita hanya menuntun, mengarahkan biar anak itu tahu minatnya kemana, arahnya kemana, dan menerapkan budaya positif di sekolah. Termasuk kita sebagai guru juga memposisikan diri kita, mungkin nanti seiring dengan kodrat alam dan kodrat zaman, mungkin nanti akan ada tambahan lagi posisi kontrol yang lain, karena posisi kontrol ini sebenarnya dari tahun saya dari saya duduk di SD sampai saat ini saya sebagai guru, itu 5 posisi kontrol pernah dialami guru saya dulu gitu. Jadi tidak hanya manajer, tetapi sebagai penghukum, yang biasanya di pesantren kan banyak posisi kontrolnya adalah sebagai penghukum. Nah, itu kita tidak bisa menyalahkan kalau itu salah. Karena pada akhirnya pun tujuannya adalah sama, untuk mendidik anak menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Tidak ada guru yang menjatuhkan anak, tapi akan membimbing anak untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Mungkin itu aja dari saya, Chandra Andiawan, dan rekan saya Pak Ari Gunawan. Mohon maaf jika ada kekurangan atau perkataan yang salah. Terima kasih sudah mengikuti webinar pada siang hari ini Bapak Ibu. Untuk selanjutnya mungkin Bapak Ibu bisa mengisi absensi nantinya untuk sertifikat Bapak Ibu ya. Linknya akan saya share di kolom chat. Bentar, saya copy dulu linknya. Oke, sudah saya share. Silakan Bapak Ibu absen dan mengisi pertanyaan terkait refleksi dari materi budaya positif pada hari ini. Baik, itu saja dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.